Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda. Kita mulai kembali webinar hari ketiga ini di room 2. Sebagaimana saya perkenalkan tadi, saya sampaikan dalam pendahuluan saya sebagai penutup sesi yang sebelumnya. Sesi yang sekarang akan kita hadirkan secara virtual ke hadapan Anda, Ibu Sri Lestari SPD MPD. Beliau akan menyampaikan judul hasil penelitian pemanfaatan aplikasi Padlet dan Lino untuk meningkatkan kemampuan menulis bahasa Inggris mahasiswa non-English Department. Ini menarik barangkali bagi kawan-kawan yang tadi mengikuti sesi pertama yang disampaikan oleh Haryono, sering dipanggil kalau di Simulat ini saya senang dipanggil dengan nama Pak Ki, huruf Q untuk nama saya jadi lebih mudah. Silahkan ya, Ibu Sri Lestari, waktu Ibu adalah 30 menit. Saya mengharapkan Ibu bisa mengelola waktu ini. 15 menit pertama Ibu menyampaikan paparan hasil penelitian, dan nanti 15 menit kedua Ibu sudah bisa dan berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan peserta webinar. Dipersilahkan Ibu Sri Lestari SPD MPD. Terima kasih Bapak. Ya, di sini perkenalkan terlebih dahulu Sri Lestari. Saya berasal dari IKIP GRI Madiun, pengajar Prodi Pendidikan Guru di Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan telah didanai oleh Siamolek yang berjudul Masih Padlet dan Lino untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa non-English Department. Di sini kita lihat bahwa kenapa saya akhirnya memilih media Padlet dan Lino untuk mencoba yang saya coba di dalam penerapan pembelajaran perkuliahan bahasa Inggris di semester 3 untuk mahasiswa PGSD, karena disebabkan pada awal pertemuan ketika saya meminta mana, di situ saya masih melihat bahwa mahasiswa menulis para sederhana itu juga masih dalam yang masih sangat rendah. Ya, mungkin ini didasari karena mereka mungkin bukan background dari prodi bahasa Inggris, tapi setidaknya ketika mereka menulis seharusnya apa aspek yang telah mereka kuasai. Dan di sini kita lihat bahwa ada beberapa aspek ataupun skill yang memang saya tinjau, yang saya lihat dari peneliti, yaitu ada 5 aspek yang saya referensinya, yaitu konten, yaitu terkait dengan isi, apakah isinya sudah mencakup satu ide dalam sebuah paragraf, lalu grammar, apakah mahasiswa telah atau susunan kalimat yang tepat, kemudian vocabulary, apakah mahasiswa juga telah menggunakan berbagai gunakan ketika mereka menulis, dan juga organization itu dari telah ada topik sentence dalam paragraf tersebut, lalu apakah sudah ada supporting detail dalam paragraf untuk mendukung dari topik, dan juga ternyata berhubungan dengan ejaan, spelling, tanda baca, dan saya masih menemukan ternyata mahasiswa meskipun sudah berbeda dengan bahasa Inggris untuk huruf kapital, huruf
kan, tapi kan juga mahasiswa masih sangat berkualitas rendah ketika harus mekanik. Kemudian dasari juga dengan terbatasnya waktu menulis karena memang hanya 2 SKS kira-kira 100 menit, itu rasanya masih limit sekali untuk belajar berlatih menulis bagi mahasiswa PGSD karena untuk mata kuliahnya ataupun materinya masih integrated, jadi ada reading, speaking, listening dan juga writing, jadi latihan menulis dannya. Oleh karena itu saya akhirnya menggunakan media tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Proyek itu adalah seminggu sekali mereka menggunakan sebuah tulisan wall, Padlet ataupun Lino. Jadi Padlet dan Lino ini adalah suatu aplikasi multimedia online yang berbentuk sticky notes, memang dapat menuliskan ide-ide mereka terkait dengan topik. Menurut Fox, yaitu Padlet merupakan aplikasi di mana mahasiswa dapat berkolaborasi dan berbagi apa yang mereka tulis dan sampaikan. Jadi ketika dosen telah mengirim link Padlet itu mahasiswa diharapkan menulis, mengetik, kemudian dipost di wall Padlet dan itu satu kelas akan mengetahui tulis teman-teman mereka dan juga mereka bisa mengetahui yang saya berikan kepada masing-masing mahasiswa. Ini adalah bagaimana penerapan aplikasi Padlet Lino dalam PGSD IKP Madiun dan apakah pengajaran dengan menggunakan aplikasi ini memang dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris untuk mahasiswa non bahasa. Baik, di sini dari aspek yang saya sampaikan sebelumnya memang 5 di synchronization, grammar dan juga vocab mekanik. Nah, di sini memang untuk bisa yang relevan dengan topik kalimat. Setidaknya satu paragraf minimal ada 5 kalimat saja. Ya, satu paragraf. Konten yang mereka buat itu sesuai dengan topik sense, dengan ide pokok yang telah mereka siapkan. Kemudian untuk organisasi karena sebuah paragraf itu ada beberapa, yaitu topik sentence, lalu supporting idea-nya, supporting sentences-nya dengan supporting siswa sudah memberikan supporting detail di dalam sebuah paragraf tersebut. Lalu grammar jelas itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa grammar memang memiliki pengaruh cukup besar, signifikan juga dalam sebuah penulisan paragraf. Ketika mahasiswa salah menggunakan tenses yang kurang tepat, maka memiliki vocab, vocabulary, memberi host, live sama live, kemudian beberapa vocab lainnya yang mungkin mahasiswa masih bingung di sini apakah mahasiswa sudah menggunakan kosakata yang tepat dan efektif. Dan mekanik titik, lalu juga huruf besar dan kecil, tanda baca, dan itu yang saya lihat dari beberapa penulisan mahasiswa. Kemudian metode penelitian di sini saya menggunakan penelitian tindakan planning, observing, collecting yang berakhir di siklus 2 dan populasi untuk mahasiswa 3I PGSD berjumlah 30 mahasiswa dan jadwalnya yaitu di bulan Agustus dan juga Oktober. Data yang saya lakukan adalah observasi kegiatan pelaksanaan penelitian, lalu setelah itu wawancara terhadap dan diakhiri dengan tes menulis di setiap siklusnya. Dan teknik analisis memberi observasi dan juga wawancara. Kemudian untuk data kuantitatif yaitu menganalisis tes menulis mahasiswa, mengolah hasil menulis mereka, membuat kesimpulan dan juga saran dari hasil pelaksanaan menulis dengan menggunakan Padlet dan juga Lino. Baik, di sini hasil penelitian saya yaitu dimulai dari proses aplikasi dan planning. Planning di sini dosen menyiapkan semua sudah menyimpan beberapa semua alamat email mahasiswa, kemudian sudah menyiapkan bahan-bahan pertanyaan untuk dilakukan selama beberapa siklus. Dan setelah itu dalam pelaksanaan dosen pada siklus pertama itu dosen mulai untuk lewat Wallpad juga Linux
setelah itu berfeedback itu dengan mempost hasil tulisan mereka, minimal ada 1 paragraf, dan di situ juga mahasiswa akan gambar, video, ataupun rekaman suara yang mungkin berhubungan dengan topik yang saya berikan pada waktu itu. Kemudian observing, di sini dosen mengamati proses pembelajaran dengan mengecek setiap hari, setiap waktu, apakah mahasiswa, berapa banyak mahasiswa yang sudah mengumpulkan, yang sudah mengepost tulisannya pada hari tersebut, dan saya langsung memberikan feedback dan juga evaluasi pada hari itu juga, dan mereka juga langsung bisa mengecek hasil tulisan mereka dan juga evaluasi saya. Kemudian reflecting, di sini saya mengevaluasi penggunaan aplikasi Padlet Lino di siklus 1 dan memperbaiki kekurangannya pada siklus 2. Di mana di siklus 1 itu masih terlihat bahwa ada beberapa mahasiswa yang terlambat untuk mengepostkan tulisannya, dan juga masih ada yang salah dalam penulisan, misalnya mereka menggunakan capital letter semua dalam pengetikan. Nah, itu saya anjurkan kepada mereka bahwa sebaiknya huruf besar dan kecil supaya saya lebih mudah untuk mengevaluasi. Dan juga ada beberapa yang agak kesulitan untuk akses internetnya seperti itu, sehingga membutuhkan dari email teman mereka, dan mereka menulis dengan mengepost tulisan mereka melalui link dari teman mereka. Lalu selanjutnya itu saya perbaiki, memberi masukan lagi kepada mahasiswa, mengevaluasi, memberikan kembali bagaimana sebaiknya harus mereka lakukan, dan juga melihat, mengecek hasil tulisan mereka, dan mereka saya lanjutkan di dalam wall Padlet. Saya juga melanjutkannya di dalam kelas, apa yang seharusnya perlu mereka ketahui terkait riset untuk pengumpulan data dari selama 2 siklus, dan juga wawancara kepada mahasiswa, dan juga melihat dari hasil tulisan mahasiswa yang tadi di Padlet Lino, bisa dapat ditarik kesimpulan bahwa memang ada peningkatan gitu ya. Di sini terlihat ini adalah contoh tugas mahasiswa. Saya hanya beberapa saja, kebetulan deskriptif atau mendeskripsikan sesuatu. Jadi di sini memang saya sederhana, favorite songnya, kemudian mal daerah mereka, lalu quotation favorit mereka apa, kemudian post foto-foto kebersamaan di kelas seperti apa, lalu diceritakan momen-momen itu seperti apa. Jadi di sini memang lebih ke mendeskripsikan. Jadi selama 2 siklus saya lebih push mereka untuk untuk paragraf deskripsi mereka. Di sini terlihat mereka memaparkannya dan bisa mengepost gambar mereka yang mereka inginkan. Lalu di sini adalah ketika saya mengeprint hasil-hasil tulisan. Jadi di sini memang tidak begitu banyak, saya memberikan reviewnya yaitu berada di bawah, karena memang tidak ada mereka di bagian bawahnya. Kekurangan pastinya terkait dari beberapa aspek yang telah saya sampaikan tadi. Di sini kita lihat bahwa untuk tiap siklus memang ada peningkatan dimulai dari pratindakan sebelum saya menggunakan media apapun. Jadi ini dimulai dari ketika mereka menulis saja, dengan masih banyak mahasiswa yang nilainya masih 6, lalu hanya sekitar 3 orang atau 4 orang. Lalu untuk siklus mulai ada peningkatan, mahasiswa yang nilainya 80 tadi saya meningkat, juga yang di range setengah itu juga sudah mulai meningkat, dan untuk nilai 6 lagi, karena memang di sini mereka mulai, meskipun paragrafnya sedikit, tapi siklus kedua juga terlihat di sini ada peningkatan, ada kira-kira 11 mahasiswa sampai 100. Kemudian juga untuk 60 sudah tidak ada peningkatan lagi, berkurang untuk 67-nya, rata-rata 67, tinggal tersisa 8 mahasiswa. Lalu untuk mayoritas mahasiswa itu ada di range 77, jadi di range menengah. Dan di sini juga saya melihat hasil wawancara, jadi ada beberapa daftar terkait wawancara, cuman di sini saya mengkonklud dari bagaimana, apakah mereka menikmati pembelajaran menulis dengan atas manfaat aplikasi Padlet Lino ini. Ternyata ini pertama sekali buat mereka menggunakan aplikasi media internet untuk mereka, meskipun mereka mengetahui beberapa yang lain, misalnya Facebook, media post tulisan mereka, dan melihat gambar-gambar dari teman-teman mereka yang
mereka yang di-post oleh ada 26% mahasiswa yang suka, sedikit yang tidak suka ini disebabkan mungkin dengan internet, malas untuk harus connection internetnya harus yang sedikit, mungkin juga karena bahwa mereka merasa masih low sekali dalam menulis. Jadi karena pembahasan pasti tidak signifikan dramatically, tapi ada peningkatan yang bertahap dari siklus 1 ke siklus 2, mulai dengan konten yang sudah mulai tertata, kemudian organisasinya sudah lengkap, semua supporting detailnya, vocabnya juga sudah tepat, yang awalnya mahasiswa menggunakan home untuk sudah berkurang menggunakannya dengan menggunakan house, kemudian sudah bagus karena di awal mereka masih kacau sekali untuk penggunaan grammar, tapi untuk siklus 2 sudah mulai tetap untuk kalau mendeskripsikan mereka mayoritas menggunakan simple present tense. Kemudian untuk mekanik juga sudah ada perubahan, jadi full stop ada sih, lalu huruf besar, huruf kecil mulai mereka perhatikan. Jadi memang proses dari outlining, menulis dan juga editing. Kemudian dalam mengerti tulis apapun, dan ini dapat melatih mahasiswa menulis bahasa Inggris dalam berbagai mahasiswa juga dapat melihat film diposting teman sekelas mereka. Jadi ini sangat bermanfaat sekali, setidaknya itu menambah semangat kepada mereka. Oh, si A sudah mengepost tulisannya seperti ini, misalnya si A. Lalu bagaimana, apa kekurangannya? Jadi ketika dosen mengevaluasi beberapa tulisan dari mahasiswa, mereka juga mengetahui kekurangan mereka seperti apa atau kelebihan mereka seperti apa. Dan juga hasil wawancara juga menunjukkan bahwa mahasiswa tertarik berlatih menulis dengan memanfaatkan aplikasi tersebut. Dibuktikan dengan ketika dosen mengirim link Padlet, mereka langsung ada yang 1 hari langsung beberapa mahasiswa mengirim hasil tulisan mereka. Berarti ini terlihat bahwa mereka kurius, tertarik menggunakan Padlet dan juga Lino sebagai medianya. Untuk kesimpulannya, beberapa kesimpulan bahwa pertama, pemanfaatan aplikasi Padlet dapat digunakan sebagai latihan menulis secara online setiap waktu yang membuat kemampuan mereka menjadi lebih meningkat. Yang kedua, memberikan kepuasan belajar yang ditemukan oleh motivasi intrinsik, yaitu dengan sekarang sudah menjadi motivasi buat mereka untuk menulis, jadi bisa paperless ya, tidak menggunakan kertas. Kemudian situasi proses menulis dapat merangsang mahasiswa untuk eksplor ide mereka disebabkan karena unggah video ataupun gambar sesuai dengan topik yang disiapkan oleh dosen. Kemudian juga pemanfaatan teknologi dalam proses e-learning. Kedua dari penempatan yang diperoleh berimbas pada peningkatan kemampuan menulis mahasiswa, yaitu nilai rata-rata kelas dalam pembelajaran menulis deskriptif mulai mengalami peningkatan dari dimulai 69,15 rata-ratanya, lalu di siklus 1 mulai naik di 73,63, dan di siklus 2 ada peningkatannya itu 77,10. Ini cukup berimbas bagus sekali karena untuk mahasiswa non English department sangat sulit bisa meraih nilai seperti ini, tapi alhamdulillah dengan adanya Padlet dan juga Lino cukup membantu untuk berlatih menulis terus-menerus. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait hasil penelitian saya. Kepada Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Ibu Sri. Kawan-kawan peserta webinar yang saya hormati, ini hal yang menarik juga, dan kita sambil mempersiapkan ibu-ibu, bapak-bapak peserta webinar untuk menuliskan pertanyaan. Saya ingin mengadakan pendalaman sedikit pada Ibu Sri. Ada 2 hal yang saya tertarik kepada judul yang Ibu kemukakan, yaitu pemanfaatan aplikasi Padlet dan Lino. Sementara itu aplikasi ini barangkali tidak semua dimengerti oleh Bapak Ibu peserta webinar. Jadi barangkali Ibu Sri, saya mohon bisa menjelaskan aplikasi apa ini dan bagaimana Ibu menggunakannya. Saya menangkap bahwa aplikasi ini digunakan sebagai media. Begitu ya Bu Sri ya? Bu Sri ya? Dipersilakan Ibu. Iya, betul Pak. Baik, aplikasi Lino. Jadi pertama kita sebagai pengajar bisa sign in terlebih dahulu dan juga mendaftar, punya
sudah membuka, lalu kita bisa wall. Jadi ada wallnya bisa kita post di situ. Ada 30 mahasiswa, yang mahasiswa kita ke 30-nya dengan mengirimkan link, harus memberikan email kepada kita. Ketika mereka membuka emailnya, mereka akan klik link tersebut, lalu mereka dengan bisa membuka wall kita. Jadi itu seperti rumah pengajar, rumahnya saya, itu rumahnya saya, lalu mereka berdatangan untuk mengisi mereka di rumah saya tersebut, di wall tersebut. Ya, terima kasih Bu Sri. Terima kasih. Juga ya. Dengan Lino, Pak. Ya, betul. Saya mulai paham ya, gitu, dan itu sebabnya andaikan aplikasi ini digunakan oleh mahasiswa jurusan lain yang bukan bahasa Inggris, sangat memungkinkan kan? Iya, sangat memungkinkan. Ya. Jadi ide hal di wall tersebut. Halo, halo. Kami kehilangan suara Bu Sri. Iya, Bapak. Ya, masih halo. Ya. Ya, agak putus-putus Bu. Jadi kami kehilangan beberapa informasi yang Ibu sampaikan. Oh iya, maaf sekali Bapak. Bagaimana Bapak? Ya, dipersilakan. Bahwa Ibu mengibaratkan tadi rumah Ibu tadi sudah masih kami dengar. Berikutnya kami nggak mendengar. Iya. Ya. Oh iya. Jadi situ ketika wall sudah saya bentuk, lalu saya mengirimkan link kepada alamat email yang telah mereka setorkan kepada saya. Saya kirimkan linknya, lalu mahasiswa membuka link tersebut, lalu mereka tinggal mengepost tulisan mereka atau memposting tulisan mereka, berupa gambar juga bisa, video juga bisa, rekaman suara juga bisa, tergantung dari topik mereka. Ya. Lalu setelah mereka, saya memberi evaluasi. Ya, ya. Jadi ibaratnya aplikasi ini adalah tempat pertemuan Ibu dengan mahasiswa ya. Iya Bapak. Ya, di luar gitu ya. jam perkuliahan. Di luar jam tatap muka. Bagus. Terima kasih Ibu. Ada satu lagi sebelum ini kawan-kawan mungkin sudah ada yang ngirim chat. Saya akan cek dulu apakah sudah ada kawan. Wah, ini banyak sekali Ibu. Ya, mulai sudah chatnya sudah mulai banyak. Ini? Ya. Ini. Sebentar. Oh ya. Nah, ini dari Ibu Dewi Nilawati. Ya, ini pertanyaannya adalah kesulitan umum apa yang Ibu temui atau mohon maaf, saya ganti ini. Saya salah baca. Kesulitan umum apa yang ditemui oleh mahasiswa saat harus menggunakan aplikasi internet untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam hal menulis? Ulangi lagi ya Bu. Kesulitan umum apa yang ditemui oleh mahasiswa saat harus menggunakan aplikasi internet untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam hal menulis? Dipersilahkan. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan dari Pastes ya. Jadi di akses internet. Kemudian juga ketika memposting, terkadang mereka tidak begitu memperhatikan huruf besar dan huruf kecil. Mereka menulis begitu juga spasi itu sangat signifikan sekali efeknya terhadap hasil postingan mereka. Kemudian kesulitan kalau dari saya mereview, jadi ketika mereview tidak ada kolom khusus, jadi saya biasanya langsung menulis review saya di bawah tulisan mahasiswa. Untuk kesulitan mahasiswa yang lainnya saya langsung memberikan dan jelas, maka saya biasanya akan memaparkan kembali atau menjelaskan kembali
begitu Bapak. Ya, jadi itu jawaban dari Bu Sri. Rupanya yang dikemukakan masih kesulitan dalam menulis. Dalam artian ini belum nyambung dengan yang ditanyakan Bu. Kesulitan yang menggunakan aplikasi internetnya ini. Kebetulan kalau yang Ibu kemukakan jawab tadi adalah kesulitan menulisnya ya. Aplikasi internet, kalau aplikasi internetnya untuk Padlet itu lebih mudah. Bapak. Jadi saya juga cukup jelas di situ fitur-fiturnya lebih jelas. Tapi kalau Lino saya mengalami kendala saya membuka meskipun saya sudah login begitu. Sudah sign in tapi ngerti masalahnya. Iya, tapi kalau Padlet sejauh ini tidak ada masalah. Iya, begitu Bapak. Sejauh ini tidak ada masalah ya. Masih ada lagi masalah, karena Padlet sudah waduh, agak terkendala suara. Baik. Ibu Sri. Iya Bapak. Ya. Iya Bapak. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Dewi Nilawati. Wah, ini menarik sekali. Iya. Satu lagi saya akan dibantu host untuk mencarikan pertanyaannya. Ya. Nah ini. Bapak Wawan Sarudi, SMP Negeri 3 Wates Kediri, menyatakan materi yang menarik dari Bu Sri, apakah Padlet dan Lino ini juga bisa diterapkan sebagai media pembelajaran di tingkat SMA atau SMP? Silahkan Ibu Sri memperkuat. Ya, ini sangat ya ini sangat bisa sekali Bapak. Jadi karena materinya, karena di Padlet itu kayak seperti wadah kita untuk membahas, misalnya kalau untuk SMP misalnya mereka mau menulis teks deskriptif sederhana. Nah, lalu mereka tinggal saja atau guru telah menyiapkan linknya, lalu mereka tinggal membuka lalu mengepost tulisan mereka, guru juga langsung bisa mengevaluasi hasil tulisan mereka. Jadi sangat memungkinkan sekali, bahkan tidak hanya untuk pembelajaran bahasa, tapi juga untuk pembelajaran mata pelajaran yang lain. Misalnya untuk mendiskusikan suatu hal, itu juga langsung bisa digunakan, media ini digunakan di luar jam pembelajaran. Terima kasih. Begitu, terima kasih Bu Sri. Saya lanjut dengan pertanyaan berikut. Ibu Dewi Kinasih dari mohon maaf saya salah baca, SMK Negeri 3 Batam. Ibu Dewi Kinasih mempertanyakan, satu, saya tertarik dengan contoh Padlet yang sudah dibuat siswa, tetapi saya belum tahu Linonya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah penerapan Padlet dan Lino ini memungkinkan untuk pembelajaran matematika SMK untuk materi tertentu? Sangat. Jadi nomor 2 sudah pasti ya Bu ya. Jadi tidak perlu dijawab. Ibu tinggal bagaimana menjelaskan tentang Lino yang dipertanyakan oleh Ibu Dewi Kinasih Batam. Dipersilakan Ibu Sri. Iya Bapak, terima kasih. Jadi kebetulan untuk Padlet dan Lino itu dia adalah sejenis, jadi wall sejenis, sama semua, untuk fitur-fiturnya sama semua. Lalu saya mencoba pertama kali pada saat siklus 1, saya mencoba untuk praktis pertama, saya menggunakan Padlet dan berhasil, mahasiswa sudah bisa. Kemudian pada praktik kedua, saya kendalanya adalah ketika saya sudah sign in dan juga login, ketika saya mau sign in kembali itu tidak bisa dibuka. Nah, itu saya juga masih belum menemukan jawabannya kenapa tidak bisa dibuka. Jadi saya sudah mengirimkan soal kepada mahasiswa, sudah mengirimkan linknya kepada mahasiswa terkait Lino, tetapi Lino tersebut tidak bisa dibuka. Dan saya juga tidak bisa membuka lagi seperti itu, dan itu karena terbatasnya waktu, akhirnya saya balik putar arah lagi ke Padlet lagi, karena itu pun sebenarnya sama, tujuannya sama, ya sudah saya akhirnya menggunakan Padlet lagi, tapi sebenarnya fiturnya di Padlet dan Lino itu sama.
begitu Bapak. Jadi Ibu agak Sri, ya. kurang berhasil di linonya sebenarnya. Ya, Ibu Ya. Sri dan Ibu Dewi Kinasih, itulah komunikasi Anda sudah terjadi. Kami hanya ingin menambahkan saja, barangkali nanti saya di Siamulek juga akan minta kawan-kawan teknis yang bisa menjembatani Ibu, bisa menyambungkan ke Ibu bagaimana tentang Padlet dan Lino ini sebagai media komunikasinya antara guru dan siswa, siswa dan mahasiswanya. Itu ya Bu ya, dosen dan mahasiswanya. Tentu saja ini menarik, Ibu. Saya akan mempersilahkan lagi kalau ada kawan yang masih akan bertanya. Ya, ini banyak sekali. Ada yang bisa dihubungi sebentar Ibu Sri ya. Saya akan carikan. Ini masih bisa? Ini buka. LPMP ini enggak juga. Oh ya, ya. Pertanyaan yang menarik dari SMA Negeri Raksa Budi Kabupaten Musirawas, Ibu Nani Mariani. Bu, bisa tolong dipraktekkan langsung caranya, Bu? Nah, ini pertanyaannya. Ibu Sri bagaimana? Dipersilahkan. Ya, berarti bagaimana? Saya membuka begitu? Ya, dipersilahkan. Coba. Saya mau... Ya, langsung aja. Ya. Upaya Ibu untuk menjelaskan, dipersilahkan. Bentar ya Bapak. Ya, Ibu. Ibu Nani bersabar sebentar. Ini Ibu Sri sedang mencoba menjawab pertanyaan Ibu langsung. Udah? Memang dengan mahasiswa, jadi kita nanti lebih dahulu. Ya, new pattern dipilih mulai misalnya ham. Waktunya sudah habis. Kepada Ibu Neni, ya Ibu Sri, mohon maaf. Ya, tapi saya mengharapkan antara Ibu Sri dan Ibu Neni masih bisa berhubungan lewat Japri. Dipersilahkan kami. Ya, bisa. Ya, kami juga ingin menjadikan webinar ini jembatan antara Ibu Sri dan Ibu Neni supaya nanti di kesempatan lain bisa lebih akrab dan bertanya langsung kepada yang bersangkutan dan Ibu Sri langsung menjawabnya. Mohon maaf sekali karena waktu. Oleh karena itu kepada Bapak Reza dan Ibu Noventi pada giliran berikutnya nanti kami mohon Bapak dapat mengelola waktu yang 30 menit sehingga tidak terlalu dalam di masalah landasan teorinya barangkali nanti karena kelihatannya dari 2 sesi yang saya pimpin ini ternyata bahwa banyak sekali hal-hal teknis yang ingin diketahui oleh kawan-kawan.
Jadi seperti tadi Bu Sri mengemukakan Oh iya, Badan iya, dan Pak. Wino, ternyata teknisnya kawan-kawan tertarik untuk melaksanakannya. Belum Karena ini tahu. adalah inspirasi. Bapak, ya. Ya, ini inspirasi buat Iya, kawan-kawan iya. yang lain. Terima kasih, saya akhiri pada sesi ini. Kita akan ketemu Iya. lagi 10 menit berikutnya. Saya hanya memberikan waktu 10 menit untuk kawan-kawan bisa beristirahat dan berikutnya kita mulai dengan sesi berikutnya, yaitu waktu yang dimiliki oleh Pak Reza Kusuma Setiansah. Pak Reza akan menyampaikan hasil penelitian pengembangan perangkat pembelajaran berbasis e-learning pada mata kuliah kalkulus diferensial untuk menumbuhkan kemandirian belajar mahasiswa. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesannya waktu yang diberikan pada saya. Ya. Sip.